Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN. Beberapa hal yang mempengaruhi kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Yang pertama, luas wilayah. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100.000 km persegi dan luas wilayah daratan sekitar 4.817.000 km persegi, sehingga wilayah lautan di negara-negara ASEAN lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Iklim tropis dan garis khatulistiwa. Daerah tropis adalah daerah sekitar garis khatulistiwa yang beriklim panas dan hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Garis khatulistiwa atau ekuator adalah garis yang membagi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Dampak positif iklim tropis antara lain karena iklim tropis hanya memiliki dua musim saja, sehingga tidak terlalu sulit untuk menanam tanaman, curah hujan cukup tinggi sehingga pertanian berjalan lancar, dan sumber daya alam melimpah serta beraneka ragam. Letak geografis, astronomis, dan geologis. Contohnya negara Indonesia dikaitkan dengan letak geografis, astronomis, dan geologis. Luas Indonesia. Luas daratan Indonesia 1.922.570 km persegi dan luas lautan Indonesia 3.257.483 km persegi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India, serta benua Asia dan benua Australia. Pengaruh letak geografis Indonesia. Yang pertama, mempengaruhi musim, yaitu angin muson akibat pengaruh dari Asia dan Australia. Yang kedua, wilayah strategis untuk aktivitas perdagangan, yaitu jalur lalu lintas internasional antara Asia Timur dengan Asia Selatan, serta Asia Barat dengan Afrika dan Eropa. Yang ketiga, pertukaran sosial budaya, yaitu sosial dan budaya di Indonesia tentunya mendapat pengaruh dari negara lain di benua Asia dan benua Australia. Secara astronomis, Indonesia jika dilihat dari letak astronomisnya berada di antara 60 derajat lintang utara sampai 110 derajat lintang selatan dan 950 derajat bujur timur sampai 1410 derajat bujur timur, di mana paling utara adalah Pulau Weh dan paling selatan adalah Pulau Roti. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Yang pertama, mempengaruhi iklim. Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis yang berarti akan selalu mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Yang kedua, mempengaruhi perbedaan waktu. Dilihat dari Greenwich, di mana Indonesia terbagi atas 3 zona waktu, yaitu WIB, waktu Indonesia Barat, WIT, waktu Indonesia Timur, dan WITA, waktu Indonesia Tengah. Geologis, yaitu letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuannya. Yang pertama, adanya dua jalur pegunungan, Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, menyebabkan Indonesia mempunyai banyak gunung berapi yang kaya akan mineral. Yang kedua, adanya 3 lempeng yang bergerak, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia, yang menyebabkan Indonesia menjadi rawan gempa dan bisa menimbulkan pegunungan, sehingga sumber daya mineral semakin banyak.
sosial budaya, ekonomi, dan politik negara ASEAN. Yang pertama, ada negara Indonesia. Sosial budaya negara Indonesia yaitu memiliki tarian yang berbeda berdasarkan masing-masing aspek, pantun, dan gurindam. Ekonomi negara Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah. Politik negara Indonesia yaitu negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, ada negara Malaysia. Sosial budaya negara Malaysia memiliki tarian uleg, mayang, dan tarian zapin. Ekonomi negara Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah. Sumber daya alam yang jadi andalan Malaysia yaitu karet dan timah. Selain itu, Malaysia juga penghasil minyak kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kayu-kayu yang diperdagangkan di dunia juga banyak berasal dari Malaysia. Politik negara Malaysia, sistem pemerintahnya yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. Yang ketiga, ada negara Singapura. Sosial budaya negara Singapura, kebudayaan Singapura kental dengan aspek Tionghoa, Britania, dan Melayu. Ekonomi negara Singapura sama sekali tidak ada sumber daya alam. Singapura lebih mengandalkan impor sumber daya alam untuk perindustriannya. Politik negara Singapura yaitu sistem republik parlementer. Yang keempat, ada negara Thailand. Sosial budaya. Suku terbesar di Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu, Khmer. Sebagian penduduk beragama Buddha. Mereka tinggal di daerah utara dan tengah. Ekonomi negara Thailand yaitu timah dan mangan. Politik negara Thailand menganut sistem monarki kerajaan konstitusional, di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintah dan raja. Bentuk negara Thailand berbentuk kesatuan. Yang kelima, adanya Filipina. Negara Filipina, sosial budaya negara Filipina yaitu adanya tinkling, tarian bambu tradisional khas Filipina. Bahay Kubo merupakan rumah tradisional Filipina. Negara Filipina memiliki ekonomi yaitu nikel, emas, timber, seng, dan kobail. Politik negara Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan yaitu presidensial. Yang keenam, ada negara Brunei Darussalam. Sosial budaya negara Brunei Darussalam didominasi oleh suku bangsa Melayu, sisanya suku bangsa Cina, Kedayan, Kadazan, dan Dayak. Ekonomi negara Brunei Darussalam berasal dari minyak bumi dan gas alam. Politik negara Brunei Darussalam menganut sistem monarki kerajaan absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang ketujuh, ada negara Myanmar. Sosial budaya negara Myanmar menganut kepercayaan Chinese yang banyak menganut hal mistis. Ekonomi negara Myanmar berasal dari pertanian yang menjadi penghasil utama rakyat Myanmar. Separuh hasil tani di Myanmar adalah beras. Myanmar juga kaya mineral yakni biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Politik negara Myanmar menganut sistem republik parlementer negara kesatuan. Kepala negara Myanmar dipegang oleh junta atau jenderal, sedangkan yang kedelapan
ada negara Laos. Sosial budaya negara Laos yaitu bahasa Lao dengan agama Buddha. Ekonomi negara Laos bergantung pada pertanian. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu, Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, koi, dan buah-buahan. Politik negara Laos yaitu menjalin kerjasama dengan Vietnam yang menganut sistem komunis. Kepala negara Laos adalah seorang presiden. Yang kesembilan, ada negara Kamboja. Sosial budaya negara Kamboja yaitu budaya di Tionghoa sangat dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada diantaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Atraksi budaya yang lain adalah Festival Bon Om Tok, yaitu festival balap perahu nasional yang diadakan setiap bulan November. Ekonomi negara Kamboja yaitu berasal dari dua komoditas utama Kamboja, yaitu beras dan karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Politik negara Kamboja berbentuk monarki konstitusional. Yang terakhir atau yang ke-10 ada negara Vietnam. Sosial budaya negara Vietnam yaitu suku Vietnam homogen terbesar suku Viet. Sebagian besar tidak beragama, bahasa resmi adalah Inggris dan Prancis. Ekonomi negara Vietnam yaitu bentuk dan posisi Vietnam kaya akan sumber daya laut. Vietnam unggul dalam ekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Sistem pertaniannya didominasi beras. Selain itu, ada juga tebu, singkong, jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Buah-buahan seperti kelapa dan pisang juga sangat banyak di Vietnam. Hutan Vietnam juga menghasilkan arang, kayu, dan rotan. Kandungan alamnya meliputi batu bara, besi, kromium, dan timah. Politik di negara Vietnam yaitu Republik Sosialis. Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal. Sistem negaranya yaitu komunis. Alhamdulillah nih anak-anak, pembelajaran untuk hari ini telah selesai. Semoga bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.